kalau di buku Sigli, SE yang sebenarnya sama dengan KA, KB, KC, KD sampai KF kali SE yang tadi yang 0,5 SUL. Kalau di buku Juvenal, ya saya kan sudah bagi buku ini dua-duanya. SE itu sama dengan faktor beban, faktor ada 3 aja, faktor permukaan, faktor kali SE, faktor beban, faktor permukaan, surface, satu lagi faktor apa ya, lupa saya. Faktor, coba buku final ya, cari ini ya. Ini tugas Anda ya, tugas. Tolong ini dibahas. Ini masuk dong. Nah, coba dibahas ya. Di buku Sigli sudah saya bagikan, buku Juvenal sudah bagikan. Oke, kita lanjut. Nah, ini faktor di buku ini, buku oh ini nih. Bending. Oh, ini buku. Nah, ini buku Juvenal ini. Ini adalah faktor pembebanan. Nah, faktor ukuran, faktor pembebanan, faktor temperatur. Oke, Anda, ini faktor konsentrasi tegangan yang akan, ini dalam kaitan dengan faktor koreksi ini tadi. Faktor koreksi, apakah ini disebut dengan faktor koreksi? Ini disebut dengan faktor koreksi. Ini saya sarankan Anda baca sendiri. Lanjut, saya ingin lanjut ke sini. Anda sudah belajar tadi, kita sudah mendengar bagaimana suatu struktur poros beam kalau dia mengalami stres atau tekanan atau tegangan yang berubah-ubah, maka dia akan seperti tegangan yang berubah-ubah tadi adalah, kalau di buku poros tadi ya, saya tadi nyetak di sini nggak kelihatan ya, saya ulang lagi ya. Jadi kalau poros tadi, saya ulang lagi ya. Sini kelihatan ya. Nah dulu saya intip dulu, saya nggak punya kaca. Oke, kelihatan. Jadi daerah nulis saya tuh di sini ya. Nah, coba kalau tadi porosnya bengkok begini, nah ya, karena ada bending tadi kan, ditekan tadi, karena ditekan di sini, sehingga menimbulkan bending, maka pada ketika suatu titik yang kita tinjau berada di bawah, maka dia akan tertarik. Rumusnya apa? Sigma sama dengan M, sigma sama dengan M Y per I. Lihat buku catatan MKM-nya semester lalu. Kemudian dia berputar. Nah, ketika dia berada di atas, dia akan menjadi tertekan. Nah, tetap rumusnya ya, sigma sama dengan M Y per I. Ya. Nah, ini kalau kita buat di dalam, ini ingat ya, catat tugas.
ini kalau porosnya berputar terus menerus, kita buat grafiknya, ya, ini time, maka pada saat dia di bawah dia tertarik, pada saat di atas dia tertekan, jadi tegangannya adalah begini, ya. Ini disebut dengan beban yang bolak-balik, ya, alternating, bolak-balik atau alternating. Nah, beban alternating ini disebut dengan sigma alternating, sigma A. Sigma A, cara merancangnya sigma A tadi, sigma A tidak boleh lebih dari 0,5, sigma A tidak boleh lebih dari SE. SE yang sudah dikoreksi tentu ya, yang sudah pakai dikalikan KA, KB, KC dan seterusnya. Ya, jadi sigma A, jadi daerah beroperasinya di sini. Nah, kalau waktu kegagalan statik kita belajar kegagalan statik, kalau dia satu kali misalnya bebannya, ini beban statik, umpamanya beban statik ya, tidak berputar, langsung ditekan, tidak diputar, maka ini bebannya statik, ya, bebannya segini aja, betul nggak? Nah, ini disebut dengan sigma statik. Kalau alternating lawannya kan min. Kenapa min, nanti saya jelaskan. Ya, jadi min itu artinya maksimum kurang minimum per 2, adanya di tengah. Makanya disebut min, di tengah. Nah, bisa jadi nanti bisa jadi ini beban bolak-balik, bisa jadi nanti beban itu kombinasi antara bolak-balik dengan statik, jadinya begini misalnya. Nah, oke, nanti sekarang kita anggap statik dulu. Nah, maka beban statik apa? Teori rancangnya tidak boleh lebih besar dari S yield. Ingat, harus lebih kecil dari S yield. Sigma min lebih kecil dari S yield. Sigma A lebih kecil dari S E. Tuh. Ya. Nah, bagaimana kalau ada beban gabungan antara sigma M dan sigma A? Di mana contohnya? Coba perhatikan pegas mobil. Misalnya gini. Pegas mobil ya. Saya gambarkan di sini. Ini saya hapus ya. Ya, ini per daun ya, per daun mobil ya. Per daun mobil kayak gini ya. Ini rodanya, ini beban kendaraan ditumpu di sini. Nah, per daun. Nah, katakan ini 1 ton misalnya, ini 1 ton, ini ya, beban statiknya ya, katakan beban statiknya itu berapa sih berat mobil ya? Mobil Agya itu paling 2 ton paling ya, 2 ton, 1 ton di sini, 1 ton di sini. Bagi 4 karena rodanya ada 4. Maka 1/4 ton di sini, 1/4 ton di sini. Oke lah, maksudnya nggak usah angkanya di ini. Artinya
ini kan mengalami bending kan, membengkok ke sini, sehingga tegangan pada pegas ini adalah sigma sama dengan M Y per I. Kalau mobilnya diam, mobilnya diparkir, tegangannya adalah tegangan diam. Betul ya? Tegangannya adalah tegangan diam. Sigma M sama dengan M yang diam kali Y per I. Tapi kalau mobilnya jalan, apakah M-nya tetap? Tidak. M-nya berubah-ubah, bebannya berat mobilnya berubah-ubah. Ketika dia lewat tanggul polisi tidur, jeduk, ya, maka melambung. Nah, gini. Jadi ini ilustrasinya gini. Jadi ketika mobil diam ada sigma M. Tapi ketika mobil berjalan, jalan berlobang, ada tanggul, ada lubang, maka di sekitar ini dia akan bervariasi. Kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang, kadang-kadang kalau melambung dia kurang. Tapi kalau pas masuk lubang menghantam, bruk. Nah, tuh ilustrasinya itu. Maka inilah secara umum. Maka ada sigma M. Coba perhatikan, ada sigma M segini, ada sigma A. Ada sigma M, ada sigma A. Sigma M disebabkan oleh beban statik, sigma A disebabkan oleh beban yang berubah-ubah. Nah, coba perhatikan ini. Ini ada sigma M, ada ini sigma M ini, sigma M di tengah, ini sigma A, ya. Sigma M-nya di sini, min rata-rata tengahnya, sigma A adalah amplitudonya dari rata-rata tengah ke puncak, sigma A. Ini sigma M-nya 0. Ini sigma M-nya 0. Ya. Karena ada di sumbu. Ini sigma M-nya ada, sigma A-nya ada. Ini sigma M-nya 0. Nah, ini ada juga yang berulang. Ya. Ada juga yang berulang. Begini. Ada 0, ada 0, ada 0. Misalnya apa? Ya, misalnya engkol ini, misalnya ini, engkol peluncur, mekanisme engkol peluncur ya, engkol peluncur, piston, crankshaft. Nah, ini piston. Ini kelihatankah? Sebentar, nanti takutnya saya menulis, nah kelihatannya. Takutnya saya menulis di luar area. Nah, ketika ini piston ya, ketika ledakan bahan bakar dan oksigen, ketika ledakan di sini menghantam, menghantam ini kan, maka crankshaft ini tertekan. Nah, ketika dia balik, adakah yang menarik? Tidak. Ketika dia balik sendiri, bukan ditarik oleh, bukan dihisap oleh ini, bukan dihisap oleh ini, enggak. Jadi ketika dia menghantam ke sini ada loss. Ketika loss itu kan, nah ini. Jadi harus menghayalnya itu tingkat tinggi. Harus mampu menerjemahkan mekanisme ke dalam grafik ini. Kalau pegas dia begini. Kalau poros berputar bending murni dia begini. Kalau piston dia begini. Kalau rantai motor, ayo. Bebannya berulangkah begini, ini bolak-balik, ini umum, ini A, ini B, ini C. Kalau rantai motor, apakah bolak-balik atau
berulang. Nggak kedengaran jawabannya ya. Ini kenapa? Nah, coba saya ilustrasikan ya. Ini sproket motor, ini roda motor. Ini rodanya ya. Ini penggeraknya. Nah, ditarik, ini rantai. Ini rantai. Ya, ini rantai. Rantai begini ya, bulat-bulat. Rantai begini. Nah, mutar ke sini. Ya, ketika dia di atas, rantainya tertarik. Ketika rantainya di bawah, apakah tertekan? Rantai nggak tertekan, rantai kan lemes. Berarti rantainya loss. Nah, tapi mungkin grafiknya tidak bagus-bagus, tidak sinusoidal gini ya. Ada loss. Ada di atas, ketika di atas tarik loss, tarik loss, tarik ya, mungkin nanti kita anggap gini juga lah. Yang penting kan berarti sigma A-nya sigma M-nya di sini, sigma A-nya di sini, sigma M sama besarnya dengan sigma A. Sigma A 2 kali sigma M. Nah, itu contoh. Oke. Sekarang kita lanjut. Apakah videoku masih jalan? Oh, masih rekam ya. Kita lanjut ya. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan ini ke dalam kriteria kegagalan? Nah, ini yang paling penting Anda pahami ya. Ini yang paling penting Anda pahami. Ya, ingat filosofi perancangan membandingkan antara stres, tegangan yang terjadi dengan strength, kekuatan material. Bahwa stres tidak boleh melebihi strength. Ya. Stres tidak boleh melebihi strength of material. Kalau di dalam desain kita harus bermain aman. Ya, kalau kriteria kegagalan statik, kalau kita punya strength 100 misalnya, maka jangan dekat-dekat 100, agak aman 50 misalnya. Maka itu kita sebut safety faktornya 2. 100 bagi 50 sama dengan 2. Jadi safety factor, tulis di sini ya, sini aja. Safety factor sama dengan strength per stress. Strength lebih besar 2 kali ya. Misal 100 per 50 sama dengan 2. Strengthnya 100, maka bolehnya cuma 50. Oke. Gimana mengaplikasikan? Ini ada 2 macam. Sigma M batasnya yielding. Sigma M kita anggap komponen statik, tidak boleh melebihi yielding. Sigma A adalah tegangan alternating, tidak boleh melebihi SA. Maka teorinya ada yang membuat 2 sumbu. Coba perhatikan. Sigma A ke atas, sigma M ke sini. Sigma M batasnya adalah S-yield. Sigma A, ini sigma A, batasnya adalah sigma SA, endurance limits. Nah, kalau salah satu selesai ya. Kalau beban kita hanya alternatif, batasnya SA. Kalau dia statik, selesai, nggak apa-apa. Kalau dia statik, maka batasnya adalah isi. Kalau dia dua-duanya ada, maka bagaimana coba?
sigma M-nya ada, sigma A-nya ada, misalnya ada di sini. Nah, apa kriteria kita? Apa kriteria yang kita pakai? Maka macam-macam teorinya. Coba lihat Anda di laptop ini. Ya, ada yang membuat begini. Yang pertama dulu Goodman. Dia dari hasil percobaannya itu melintasi garis dari SE sampai ke SU ultimate. Tapi kan ini gak sampai ultimate, ini cuma sampai yield. Nah, maka dia modifikasi lagi. Ini S yield, ini kan 45 derajat. Ini S yield, katakan S yield juga 45 derajat. Nah, dia modifikasi mulai dari titik ini dia bengkok ke bawah. Maka kalau daerah operasinya ada di bawah ini, kalau ada di bawah ini, nah ini aman. Tapi kalau berada di luar ini gagal. Nah, faktor keamanannya di mana? Ya, faktor keamanan 2 ya di tengah sini lah. Ya, setengah sini, setengah di sini. Ya, itu. Nah, coba perhatikan. Kalau sigma M-nya besar, misalnya kan sigma M-nya besar, sigma A-nya kecil, misalnya ya ini variasinya kecil gitu umpamanya kan, maka dia akan sigma M-nya besar, dia akan garis bebannya akan ke sini. Tapi sigma M-nya kecil, sigma A-nya besar umpamanya kan, maka dia garis bebannya miringnya begini. Sigma A per sigma M. Sigma A, rasio, berapa rasio antara sigma A per sigma M? Rasio sigma A per sigma M. Kalau sigma M-nya yang besar, kalau sigma M-nya besar, sigma A-nya relatif besar, begini, maka garisnya akan tegak. Tapi kalau sigma A-nya kecil-kecil, maka garisnya akan, sigma M-nya yang besar, maka garisnya akan miring. Akan miring. Nah, ini yang paling banyak dipakai, yang paling populer ini disebut dengan kriteria Goodman, modified Goodman. Kriteria Goodman yang dimodifikasi. Goodman yang aslinya itu begini, kemudian dia modifikasi karena dia sadar bahwa batas sigma M adalah S yield. Kriteria lainnya ada nggak? Coba lihat. Coba lihat kriteria yang lain. Ya, ini Goodman itu ini Goodman ini. Nah, modified Goodman lain ini Goodman. Ini Goodman. Gerber ini paling sembrono, dia pemberani. Ini masih aman kok gitu kan. Jadi daerah amannya itu yang kata Goodman sudah gagal di luar sini. Tapi kata Pak Gerber, oh ini nggak apa-apa masih aman. Dia pemberani karena dia sudah menguji. Ya, tapi itu subjektif tergantung orangnya. Ada yang lebih maaf. Yang lebih hati-hati, Soderbergh. Nah, dia nggak mau, oh jangan, ya mungkin yang kata Goodman-nya ini udah aman, dia malah lebih hati-hati. Oh jangan, lebih ke bawah lagi gitu. Nah, lebih ke bawah lagi. Inilah berbagai kriteria. Kemudian ada kriteria ASME, ellipse line. Ya tentu itu. Ini sebenarnya adalah grafik yang diplot dari data-data empirik. Apa itu data empirik? Data yang didapatkan dari percobaan-percobaan, ribuan percobaan bahkan jutaan percobaan. Kemudian barulah bisa. Kalau 1-2 percobaan jangan coba-coba buat kesimpulan. Ya, jangan-jangan materialnya udah benar atau belum.
Ini dibuat dari material dengan spesimen yang standar, diulang diulang memenuhi syarat-syarat statistik, kemudian dibuatlah teori dari data-data empirik tadi. Ya. Nah, ini prosedur desain. Ya. Materialnya apa? Tentu material ini kira-kira kekuatan apa, strength endurance limitnya itu kira-kira anggap aja ambil setengah dari SO. Kemudian dimodifikasi dengan beberapa faktor, berbagai faktor KA, KB, KC sampai KF. Kalau di buku Sigley, kalau di buku Juvenal cuma 3 aja, KS, ECS, CL dan CT temperatur. Kemudian determine fatigue stress concentration factor. Apply. Nah. Kemudian ini yang paling penting. Inilah rumus MKM kita. Menentukan sigma M dan sigma A. Sigma M disebabkan oleh beban statik, sigma A disebabkan oleh beban dinamik. Beban berfluktuasi. Ya. Kalau contoh di mobil tadi, sigma M disebabkan oleh bending karena berat mobilnya sendiri secara diam, sewaktu diam, sedangkan sigma A didapat dari perubahan ketika dia berjalan, jalannya gerundul-gerundul, maka terjadilah bolak-balik. Kemudian apply ke kurva ini. Saya rekomendasikan pakai kurva Goodman yang dimodifikasi. Demikian untuk kali ini. Minggu depan saya akan buat video contoh contoh prosedur ini. Itu ya. Jangan lupa bikin tugas, upload dalam PDF-nya dalam Siakadu. Baik, kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.